pertanyaan kedua untuk DPR adalah setidak-tidaknya selama ini kemana kuping mereka mendengar seruan masyarakat sebelum sampai di RDP. Paling tidak harus ada kepekaan untuk mengetahui oh akan terjadi resistensi. Nah, saya melihat DPR di sini tidak berfungsi sama sekali. Malah DPR dia menunggu di ruang rapat di DPR, menunggu rancangan perda sampai itu harus berdebat. Padahal gejala sudah ada. DPRD itu waktu RDP di hadapan pemerintah sudah mayoritas fraksi menyatakan menolak kebijakan ini. Sebelum RDP, saya sudah cerita tadi tanggal 29 Juni, kita juga sudah mendorong pemerintah untuk meninjau kembali ini karena kita lihat akan ada potensi itu. Karena kalau sampai wisatawan berkurang hanya gara-gara karena tiket ini, maka itu pasti akan berdampak kehilangan besar pendapatan. Jadi misalnya yang paket EV itu yang 15 juta, di alokasinya itu kan ada PAD provinsi dengan kabupaten 200.000. 200.000 itu untuk 4 orang. Itu artinya kalau dibagi 200.000 bagi 4 orang berarti 50.000. Kalau dibagi 2 berarti per orang dari wisatawan kita hanya dapat 25.000, Pak. Ya. Sementara kondisi yang terjadi selama ini kita bisa dapat 100 sampai dengan 150 sampai dengan 200.000 kalau ada banyak paket yang dia pilih ke Taman Nasional Komodo. Yang saya mau sampaikan bahwa karena melihat potensi itu makanya seluruh mayoritas DPRD, fraksi-fraksi di DPRD juga sudah menyatakan keberatan, menyatakan penolakan, terutama desakan untuk peninjauan kembali kebijakan ini. Kenapa kita menggunakan istilah peninjauan kembali? Karena tujuan konservasi itu didukung penuh. Konservasi harus demi pariwisata berkelanjutan. Tetapi terkait dengan nilai, itu yang harus dihitung ulang, melibatkan seluruh stakeholder, termasuk memikirkan kepentingan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Manggarai Barat. Lalu, yang kedua, terkait dengan bagaimana DPRD menyikapi yang tadi lagi-lagi saya harus tanda kutip itu disebutkan sebagai represif. Jadi kita dari DPR juga sudah mendorong supaya pihak kepolisian harus menangani ini secara profesional. Profesional itu artinya melihat persoalan ini secara komprehensif. Jangan hanya melihat pada apa yang jadi pernyataan mereka di komunitas itu yang omong membakar apa segala macam. Tapi saya katakan tadi bahwa semua ini terjadi karena ada pemicunya. Pemicunya apa? Kebijakan ini. Nah, ketika pada saatnya teriakan mereka ini tidak didengar, ada aksi yang kadang-kadang dalam aksi tidak sadar ada pernyataan, ada sikap yang dilihat sebagai ancaman oleh kepolisian akan mengganggu Kamtibmas, maka terjadilah tindakan-tindakan seperti ini. Itulah yang selalu kita omong kepada pemerintah juga, kita sudah mendorong supaya ya polisi harus pastikan bahwa ini semua harus ditangani secara profesional dengan melihat persoalan ini secara utuh, harus dari awal gitu. Karena ya itu bentuk keputusasaan sampai akhirnya keluar pernyataan-pernyataan yang kesannya mengancam, mengganggu Kamtibmas atau keselamatan banyak orang tadi. Karena saya setuju dengan Pak Stanis bahwa persoalan ini bukan persoalan pariwisata saja, asosiasi pariwisata saja, tetapi persoalan masyarakat Manggarai Barat, karena masyarakat Manggarai Barat lainnya akan menikmati itu dari PAD akan didistribusikan untuk kepentingan masyarakat luas untuk berbagai kebutuhan. Nah, ketika PAD-nya hilang, menurun drastis, maka tentu akan ada banyak upaya pembangunan untuk dinikmati oleh masyarakat luas menjadi tidak tercapai. Sekali lagi, kami dari DPRD sudah terus berusaha membangun komunikasi baik itu kepada pemerintah daerah melalui wakil-wakil kita juga yang ada di provinsi, di pusat, sehingga ada pernyataan dari pusat, ada pernyataan dari provinsi, itu karena komunikasi kita jalankan. Di satu sisi kami juga punya kesadaran bahwa ini secara kewenangan, ini ada pihak tertentu dalam hal ini provinsi dengan KLHK
terkait dengan kehadiran polisi, kami tentu tidak bisa mengintervensi terlalu jauh karena kita dengar sendiri ini dinyatakan oleh Pak Gubernur melalui Forkompimda provinsi bahwa ini oleh Kapolda gitu. Jadi mereka sudah melibatkan Kapolda untuk menangani ini. Jadi sekali lagi saya hanya meminta supaya institusi kepolisian sungguh-sungguh melihat ini secara komprehensif sehingga penanganannya betul-betul profesional dan memenuhi rasa keadilan semua pihak. Jadi sehingga kalau ada teman-teman yang ditahan, persoalan awal ini harus menjadi pertimbangan sebelum mereka diputuskan bersalah. Seperti apalah proses hukum kemudian, tapi harus dilihat bahwa ini hanya ekses sampai mengeluarkan pernyataan karena bentuk putus asaan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk merespon apa yang disampaikan oleh Pak Astanis, Pak Marcel, dan Pak John. Jadi kami juga tidak pernah berhenti mendiskusikan ini lalu menyampaikannya kepada para pihak yang punya kewenangan.